Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haria Sukma dengan NPM 1907051005. Saya di sini akan menjelaskan tugas menjelaskan UAS itu yang akuntansiin tentang pencatatan keuangan atau laporan keuangan gitu. Di sini saya akan menjelaskan neraca lajur, lalu laporan rugi laba, lalu laporan perubahan modal, lalu laporan neraca, lalu jurnal penutup. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan neraca lajur. Nah, neraca lajur itu adalah neraca lajur itu adalah suatu lembaran kertas berlajur atau berkolom yang digunakan dalam kegiatan akuntansi secara manual. Nah, neraca lajur juga dia berisi semua informasi untuk laporan keuangan seperti saldo-saldo, perkiraan sebelum jurnal penyesuaian, perkiraan jurnal penyesuaian, dan saldo perkiraan setelah jurnal penyesuaian. Nah, dalam praktik penyelenggaraan akuntansi secara manual itu neraca lajur memuat 5 bagian pokok, yaitu neraca saldo, AJP ini, lalu neraca saldo lagi, setelah penyesuaian, lalu laporan perhitungan laba rugi, lalu neraca. Nah, di sini pertama sih kita akan memindahkan saldo akun dari buku besar ke kolom data saldo ini yang di dalam formulir neraca lajur, lalu memasukkan ayat jurnal penyesuaian pada kolom penyesuaian yang AJP ini, lalu isi data saldo setelah disesuaikan di ini neraca saldo yang sudah disesuaikan itu. Lalu di sini rugi laba. Nah, di sini kan rugi labanya kita pindahkan dari memindahkan jumlah dalam kolom daftar saldo, lalu disesuaikan ke dalam laba rugi ini. Lalu menjumlahkan kolom laba rugi dan kolom laporan posisi keuangan serta memasukkan angka laba rugi yang bersih sebagai angka pengembangan ke dalam kedua pasang kolom di atas, dan sekali lagi menjumlahkan kolom tersebut. Ini adalah laba rugi. Lalu neraca. Nah, ini adalah neraca awal. Kita pindahkan dari ini adalah debit dan kredit dari neraca saldo, AJP, neraca saldo yang sudah disesuaikan itu, lalu laporan rugi laba, neraca. Ini adalah hasilnya. Nah, ini tuh debit sama kreditnya harus sesuai jumlah keseluruhannya itu. Harus sesuai semua. Lanjut, di sini akan saya menjelaskan laporan rugi laba. Nah, laporan rugi laba itu adalah laporan keuangan yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan pada periode tertentu. Nah, fungsi dari laporan rugi laba itu sebagai alat untuk memonitor kemajuan dan kemunduran keuangan perusahaan. Lalu di sini laporan rugi juga itu mempunyai 2 komponen, yaitu laba rugi
dan pendapatan komprehensif. Nah, komponen-komponen tersebut yang mencakup itu seperti penjualan ini, lalu harga penjualan, lalu beban-beban usaha ini, lalu pendapatan dan beban di luar usaha. Ini misalkan nih potongan penjualan ini harganya sekian, 2 juta ini, lalu rate penjualan 3 juta, dijumlahkan menjadi 6 juta. Nah, 146 juta ini kayak dia modalnya gitu. Jadi 146 juta dikurangi 6 juta, 140 juta. Jadi penjualannya itu sekitar 100, jadi totalnya 140 juta. Lalu harga pokok penjualan, ada persediaan barang, dagang, pemberian, beban angkut, penjualan, dan lalu jumlah pembelinya. Nah, persediaan barang itu ada 9.500.000. Nah, di sini ada pembelian. Nah, pembelian itu ada sekitar 111 juta plus 65.000. Lalu ada beban angkutnya. Pembelian itu 1.805.000. Lalu dijumlahkan jadi 113 juta. Lalu ada potongan juga pembelian sama rata pembelian. Nah, potongan pembelian itu ada sekitar 2.167.000 sama rata penjualan itu rata pembelian dan peng itu adalah 4.660.000. Lalu dijumlahkan 6.857.000. Lalu jumlah pembelian itu ada sekitar 106.413.000. Terus ada BTSD, dia kayak jadi jumlahnya dia dari G 18. Oh, berarti 106 ini dia dapat dari jumlah 113 ini dikurang sama ini sekian, lalu dia ditambah, jumlahkan, lalu dia dikurangi lagi, BTSD ini dikurang sama persediaan barang akhir, lalu HPP-nya jadi dikurangi jadi 104 juta 38.000, lalu rugi kuartalnya 36.000, 36 juta 441.500. Lalu nih beban usaha. Nah, lalu yang ada kan beban penjualan, ada beban administrasi gitu dan umum. Nah, bebannya itu ada beban gaji, beban sewa, peralatan toko, penyusunan peralatan toko. Lalu ada beban administrasinya peralatan kantor, penyusutan peralatan kantor, lalu penyusutan kendaraan, telepon, listrik, tes umum serba-serbi, penghapusan piutang dagang. Sini kan beban gaji ada segini hasilnya, lalu dijumlahin jadi sekian, jadi 20 juta. Ini juga dijumlahin jadi sekian jumlahnya, lalu total beban usahanya tuh, ini ditambah ini jadi 29 juta. Lalu rugi usahanya tuh dia sekitar 7.212.600. Lalu pendapatan dan beban di luar usaha itu rugi bersihnya tuh ada 7.212.600. .
Jadi di sini saya akan menjelaskan laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal itu adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Nah, di sini saya mengambil modal awal, terus price, terus ada rugi bersihnya, lalu ada modal akhir. Nah, di sini modal awal si Tuan Jaya ini dia 185 juta. Lalu price-nya itu 2 juta. Ini dikurangi jadi 183 juta. Lalu rugi bersih. Rugi bersih itu 7.212.600.000. Dia hasil dari modal akhir ini dia didapatkan dari 183 juta ini ditambah 7.212.000. Jadi hasilnya 190 juta. Di sini saya akan menjelaskan laporan neraca. Nah, laporan neraca itu adalah laporan keuangan yang di dalamnya itu terdapat informasi terkait akun-akun aktiva, modal, serta kewajiban perusahaan pada satu produk tertentu. Nah, pada umumnya itu neraca ini juga terbagi dalam dua macam, yaitu bentuk vertikal dan bentuk horizontal. Nah, di sini ada aktiva. Nah, ada aktiva itu ada dua. Di sini itu aktiva lanjut sama aktiva tetap. Nah, aktiva lancar itu aktiva yang biasa dicairkan relatif lebih cepat, artinya bisa diubah menjadi sebuah kas dalam waktu setahun bahkan kurang. Lalu aktiva tetap ini dia yang aset yang memiliki manfaat dalam waktu yang lama. Lalu di sini ada pasiva. Nah, pasiva itu yaitu kayak dia memiliki beberapa macam, itu misalnya kayak hutang lancar dan hutang jangka panjang. Di sini ada utang dalam usaha, ada utang luar usaha. Lalu ada peralatan cadangan piutang dagang. Di sini saya akan menjelaskan aktiva. Aktiva lancarnya ada kas, piutang dagang, sewa dibayar di muka, persediaan barang dagang, perlengkapan toko, perlengkapan kantor. Lalu jumlah aktiva, nah di sini dijumlahin jadi 118 juta. Lalu aktiva tetap. Ini dia ada peralatan toko. Nah, ini akumulasi tuh deh kayak misalnya dia kayak diskon gitu. Ada ketentuannya gitu dia. Lalu ada peralatan kantor sama juga. Ada kendaraan, pinjam kendaraan, pinjam peralatan kantor, peralatan toko. Jumlah jadi dia dikurang 15 juta karena lalu 8.920 dia dijumlahin. Lalu ada kendaraan ini dijumlahin jadi 93 juta. Ada tanah 30 juta. Jumlah aktiva tetapnya itu ada keseluruhannya ada 118 juta. Lalu total aktivanya ada 237 juta. Lalu di pasivanya itu ada utang
dalam usaha itu dagang sama utang gaji. Dagangnya itu ada 26.950.000 sama utang gaji 9.400.000 itu dijumlahin. Lalu ada utang luar usaha itu utang bank itu 26 juta. Lalu dia W11. Oh, jadi jumlah ini itu dari 36 juta ditambah 26 juta. Jadi 62 juta. Lalu ada peralatan toko ada 150 juta. Lalu ada cadangan penghapusan piutang dagang 2.222.000 itu dijumlahin. Lalu total pasifnya itu ada 254 juta sekian. Jadi di sini aku menjelaskan jurnal penutup. Nah, jurnal penutup itu adalah bagian dari siklus akuntansi. Dalam siklus akuntansi itu setelah jurnal penyesuaian atau JPM bisa diposting ke dalam buku besar. Maka data-data yang ada pada akun buku besar akan sesuai dengan data-data yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Saldo rekening akun yang tercantum dalam neraca akan terus diakumulasi dari periode ke periode sehingga akun tersebut bersifat relatif permanen dan kemudian disebut juga dengan akun real. Jadi jurnal penutup itu adalah jurnal untuk membedakan saldo perkiraan sementara ke perkiraan tetap pada akhir periode akuntansi. Jadi kenapa sih kita tuh harus buat jurnal penutup juga itu? Karena jurnal akuntansi itu harus dibuat untuk menjadikan rekening akun sementara atau temporer menjadi bersaldo 0 pada akhir periode akuntansi. Atau sederhana sih jurnal penutup yaitu ayat jurnal yang perlu dibuat pada akhir periode untuk menutup rekening akun nominal atau akun sementara. Nah, di sini kan ada penjualan sama ikhtiar rugi labanya. Ikhtiar rugi laba dari potongan penjualan sama rata penjualan, lalu ada ikhtiar rugi laba pembelian. Ini di sini pada tanggal 31 Maret semua ya. Lalu ada ikhtiar rugi laba beban akut pembelian. Ada potongan pembelian, register pembelian dan PH, yaitu ada ikhtiar rugi laba, ada ikhtiar rugi laba itu dari beban gaji, sewa, perlengkapan toko, penyusutan peralatan toko, perlengkapan kantor, penyusutan peralatan kantor, penyusutan kendaraan, beban telepon, beban listrik, beban uang sebeli, beban penghapusan piutang dagang. Lalu ada beban sewa, ada beban perlengkapan toko, sama ikhtiar rugi laba itu beban sewa. Seperti biasa di sini ada debit dan kredit. Ya telah dijumlahin jadi sekian, nah hasilnya jadi segini, sama juga hasil juga segini. Di sini harus hasilnya kredit sama debit itu harus imbang. Sekian dari hasil penjelasan saya tentang UAS akuntansi ini dalam tentang laporan keuangan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau ada yang tidak saya ketahui. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.